Peringatan Maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat Maulid, kapan Maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya Maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam Maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca Maulid, baca salawat sambil berdiri pegang tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja, gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin, dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama merayakan hari raya. Beliau tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Jadi kalau ada yang bilang Maulid kita ini adat Syiah, udah jangan didengar, itu kacau, itu pendapat, aduh macam-macam itu Syiah dari mana? Jangan didengar, bukan, tidak ada. Saya ingat Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Baqir, beliau bilang bahwa yang pertama kali mengadakan Maulid adalah Al-Malikul Muzaffar. Ada yang bilang Salahuddin, sama aja itu, sama-sama itu satu zaman. Malikul Muzaffar itu rajanya, Salahuddin itu panglima perangnya. Itu betul. Secara walimah ya, secara walimah. Saya ulangi lagi, secara walimah. Kalau yang pertama kali mensyukuri Maulid Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sendiri. Jadi jangan dibolak-balik logika itu. Jangan bilang Maulid beda dari mana? Yang pertama kali mengadakan Maulid, ya Nabi Muhammad sendiri. Ya dengan puasa itu upacara Maulid, itu upacara Maulid yang dilakukan Rasulullah SAW sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nanti setelah saya pulang, majelis belum selesai, masih insyaallah diisi beberapa orang, belum selesai, jadi jangan ikut berdiri, jangan ikut pulang. Saya akan bicara sedikit saja. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya ihtiram sekaligus syukur. Satu cara yang dilakukan Nabi Muhammad sendiri untuk bersyukur kepada Tuhannya adalah dengan melakukan puasa pada hari Senin. Sebagian ulama memang jarang dibahas, ada anjuran puasa tanggal 12 Rabiul Awal, itu diamalkan oleh Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Baqir. Memang jarang yang mengamalkan, tapi ada. Saya sudah ketemukan rujukannya itu, alhamdulillah. Itu satu cara saja, satu cara untuk syukur. Kalau kita mau merenung, kita kalau punya anak, kita akan melakukan syukur dengan memberikan hadiah makanan. Yang pertama kali kita akan teriak, alhamdulillah saya punya anak. Teriakan tadi itu satu jenis syukur. Padahal itu yang lahir baru satu anak kita, belum tentu dia jadi orang soleh, belum tentu dia akan melakukan sholat 5 waktu, belum tentu dia akan sujud hormat kepada Rabbul Alamin, belum tentu. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir,
Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi tanda itu bayi sujud sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah tanda dari Rabbul Alamin, sebuah tanda dari pencipta kita, dari pecinta seluruh alam ini, lain dari yang lain. Itu baru bayi sudah begitu, baru bayi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi mengajari kita syukur dengan puasa, boleh. Syukur dengan teriak alhamdulillah, saya punya Nabi Muhammad, alhamdulillah, terus baca alhamdulillah, boleh. Tetapi sebaik-baiknya cara syukur adalah kita ikuti guru-guru kita dengan mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik dari itu, tidak ada yang lebih baik dari ikut guru. Boleh. Saya dengar sekarang kelompok A cara maulid gini, gak pakai qiyam, paling gini, boleh, silahkan. Ada yang mau dari maulid gini, silahkan. Tujuannya satu. Tapi sebaik-baik cara adalah cara dari guru-guru kita. Ini saya belum bicara asror ya. Untuk menitnya saya lihat terus jam 9:04 saya harus jalan soalnya. Insyaallah kapan-kapan ini disambung lagi majelis kedua di malam 11 Rabiul Tsani di Pondok Pesantren Darus Surur. Wallahu alam tanggal umumnya berapa, kalau Arabnya malam 11 Rabiul Tsani tanggal berapa? Tanggal 7 Desember di pesantren almarhum Kiai Abu Hamid Bandung, sekalian hall Sultan Al-Auliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Insyaallah sayyidina Allah nanti kita lanjutkan pembahasan di sana. Jadi kalau ada yang bilang maulid kita ini adat Syiah, udah jangan didengar, itu kacau, itu pendapat, aduh macam-macam itu Syiah dari mana, jangan didengar, bukan, tidak ada. Saya ingat Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Baqir, beliau bilang bahwa yang pertama kali mengadakan maulid adalah Al-Malikul Muzaffar. Ada yang bilang Salahuddin, sama aja itu, sama-sama itu satu zaman. Malikul Muzaffar itu rajanya, Salahuddin itu panglima perangnya. Itu betul. Secara walimah ya, secara walimah. Saya ulangi lagi, secara walimah. Kalau yang pertama kali mensyukuri maulid Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sendiri. Jadi jangan dibolak-balik logika itu. Jangan dibilang maulid beda dari mana? Yang pertama kali mengadakan maulid ya Nabi Muhammad sendiri. Ya dengan puasa itu upacara maulid, itu upacara maulid yang dilakukan Rasulullah SAW sendiri. Kalau perayaan maulid yang ada di batin sahabat tiap detik, berapa kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengadakan maulid Nabi tiap hari? Kurang. Kalau di Maulid Ad-Dibai dikatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib walau anna sa'ina kulla yaumin. Terus Ustaz Farhan lanjutannya apa? Ini tukang kosidanya kok diem aja.
li Ahmad maulidan qad kana salatullahi ma'ala hadkawakib ala Ahmad khairi man rakiban najah salatullahi ma'ala hadkawakib ala Ahmad khairi man rakiban. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, kenapa wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka Nabi Muhammad tidak pernah bisa hilang dari pelupuk mata saya ketika saya permisi kepada Nabi untuk menuju ke kamar mandi untuk mengadakan cara membersihkan. Saya tidak berani bilang Sayyidina Abu Bakar ada kotoran itu. Waduh, itu Sayyidul Aqtab, pertama kali wali kutub. Ada yang bilang Imam Hasan, ada yang bilang Sayyidah Fatimah, ada yang bilang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Saya bilang beliau wudu. Kalau kita wudu itu menghilangkan kotoran muka, Sayyidina Abu Bakar tidak. Beliau melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Itu air yang beliau pakai wudu, kelihatan muka Nabi Muhammad di situ itu. Tidak bisa hilang, kata beliau. Sampai terheran-heran Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau bersyukur, mensyukuri maulidun Nabi Muhammad kullahinin, betul-betul terjadi di dalam riwayat hidup Abu Bakr As-Siddiq. Jadi setelah Nabi Muhammad yang mengadakan maulid, siapa? Dengan cara beliau sendiri. Siapa? Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Memang belum ada bukunya, tapi syukurnya ala wujudi Muhammad, beliau syukuri kullahinin. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata saya ini. Siapa yang berani mengatakan bahwa Abu Bakr As-Siddiq melupakan Nabi Muhammad satu detik? Hartanya beliau buang buat Nabi, keluarganya beliau tinggal, nyawanya beliau berikan, bukan omongan, asli kejadian, asyahid Al-Quranul Karim. Yang membenarkan bahwa ruhu Abi Bakrin lin Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang membenarkan peristiwa fil ghar adalah Al-Quran. Bahkan ada kalimat huma di dalam Al-Quran ditaruh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ismu Abi Bakrin As-Siddiq. Manusia yang tidak pernah melupakan Nabi Muhammad kullahinin, setiap detik. Jangankan di dalam tidur, tuh di akhir kelihatan muka Nabi radhiyallahu taala. Rasulullah tidur di pangkuan beliau ketika di dalam goa. Beliau biarkan al-aqrab menggigit beliau, wa fi riwayah al-hayyah, ular menggigit beliau, racunnya masuk sampai ke jantung beliau sehingga air mata beliau menetes. Rasulullah terbangun, ada apa ini ya Abu Bakr radhiyallahu taala. Jangan percaya riwayat orang-orang Syiah yang tidak jelas. Awalul aqtab fi ba'd riwayat Abu Bakr As-Siddiq tarabbau anhu radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-khalifatul ula sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq tarabbau anhu radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid din wad dunya wal akhirah. Saya harapkan mudah-mudahan Allah tidak menutup iman, keimani Abi Bakrin hanya di satu orang saja. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan iman Abi Bakrin As-Siddiq, diberi rezeki iman Sayyidina Abu Bakar meskipun hanya setetes dua tetes, diberi rezeki khidmah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi meskipun hanya setetes dua tetes. Yang terpenting diberi hati cinta kepada ashabun Nabi Muhammad, mencintai ashabu Rasulullah, mencintai ahlu baiti Rasulullah, mencintai dzurriyyatu Rasulullah, mencintai Qur'anu Rasulullah.
jangan ditinggal qiraatul Quran. Sayyidina Al-Walid selalu menerangkan siapa yang satu hari tidak membaca Al-Quran meskipun 1 juz, maka di hatinya ada nifaq. Dan beliau menyebutkan bahwa ini dinukil dari hadis. Siapa yang satu harinya tidak membaca 1 juz dari Al-Quran, maka di hatinya ada sifat kemunafikan. Jangan tinggalkan Quranun Nabi Muhammad, jangan tinggalkan salawat ala Nabi Muhammad. Nas'aluka Allahumma ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah. Rabbana, 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 Rabbana. Kami pulang ke rumah kami sudah menjadi ahlul Quran, sudah menjadi ahlus salat ala Nabi, sudah menjadi ahlul maulid, sudah menjadi orang yang mencintai aulia, mencintai dzurriyyatur rasul, mencintai ashabur rasul, mencintai akidah ahlu sunnah wal jamaah, hidup dengan ahlu sunnah, meninggal dengan ahlu sunnah, dibangkitkan fi zumrati ahlu sunnah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruhi syekhina al-imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, wa syekhina al-imam al-hafidh al-musnid al-kutub al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, wa ila ruhi al-habib al-imam al-kutub Husain bin Abi Bakar al-Idrus, wal habib al-imam al-kutub Ahmad bin Abdullah al-Attas, dan semua aulia di Jakarta yang dikhali malam ini, al-habib Abdurrahman Bagadir wa syekh al-habib al-imam al-arif billah Salim bin Jindan, abuk Kiai man usulhim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa man intasaba ilaihim fil ilmi wan nasab. Dan orang tua anda yang telah berpulang ke rahmatullah, ayah-ayah anda, ibu-ibu anda, nenek moyang anda, semua masuk fi rahmatillah, semua masuk fi maghfiratillah. Yang sedang diazab di alam kubur diangkat azabnya, yang sedang diazab di alam kubur diangkat azabnya, yang dicatat menjadi ahlun nar dirubah menjadi ahlul jannah bijudillah wa karamillah. Mulai malam ini dihentikan azabnya, dijadikan ahlul jannah, diberi rahmah, diberi maghfirah, diberi rahmah, diberi maghfirah, dikumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan Rasulullah. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dikumpulkan fi zumratin Nabi Muhammad, fi majlisin Nabi Muhammad, fi jannatin Nabi Muhammad, fi syafaatin Nabi Muhammad, fi ra'fatin Nabi Muhammad, fi rahmatin Nabi Muhammad. Allahumma hadha al-du'a minka al-ijabah wa hadha al-jahdu minni wa 'alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Thumma li arwah jamil awliya wal anbiya wal mursalin wa ila kulli waliyyin wa waliyyah min masyarik al-ardi ila magharibiha saghirihim wa kabirihim dhakarihim wa unthahum insuhum wa jinnuhum wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم